saya pun berkaca pada diri saya sendiri dan kita semua. Masing-masing kita mungkin pernah melakukan dosa dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dosa, dengan kelalaian yang pernah kita lakukan akibat kejahilan kita, akibat kebodohan kita, akibat ketidaktahuan kita mungkin. Teman-teman sekalian, saya mengutip perkataan selanjutnya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau berkata, kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa yang paling besar, dan dosanya lebih besar daripada dosa pembunuhan, merampas hak orang lain atau harta orang lain, berzina, mencuri, dan meminum minuman keras. Jadi kita ingat-ingat lagi, apakah diri kita termasuk orang yang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa? Tadi sudah dikatakan oleh Mas Junanto di awal tadi, bahwa betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena dia tidak meninggalkan, matanya tidak dia puasakan, pendengarannya tidak dia puasakan, lisannya tidak dia puasakan. Padahal puasa tidak hanya lapar dan haus yang kita tahan, tapi menahan pandangan mata dari hal-hal yang diharamkan, menahan telinga dari hal-hal yang Allah benci, menahan lisan dari apa-apa yang Allah tidak suka. Lalu teman-teman sekalian, menjelang Hari Raya Idul Fitri, kita akan sering mendengar kalimat Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Itu yang sering kita gembor-gemborkan. Kita meminta maaf kepada hamba-hamba Allah. Sedangkan kita lupa untuk meminta maaf, meminta ampun kepada Rabb kita akan dosa-dosa yang mungkin kita sepelekan, sahabat sekalian. Maka apa yang harus dilakukan di penghujung Ramadan ini, 2 hari yang tersisa ini? Apa yang harus dilakukan? Memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada sesuatu yang sia-sia dalam ibadah, maka fungsi istighfar adalah sebagai penambalnya. Mungkin puasa kita kurang sempurna, mungkin qiyamul lail kita kurang sempurna, Quran kita kurang sempurna, maka kita bisa menambalnya dengan istighfar di penghujung Ramadan ini. Saya akan menceritakan kisah seorang pemimpin yang tadi sudah saya sebutkan, Umar bin Abdul Aziz. Apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz? Beliau membuat sebuah tulisan, sahabat sekalian. Dan tulisan tersebut dikirim ke banyak orang, ke berbagai negeri. Isi surat tersebut adalah memerintahkan agar setiap hamba Allah untuk menutup Ramadannya dengan perbanyak istighfar dan tentu saja sedekah zakat fitrah. Kenapa? Karena istighfar adalah penambal atas kekurangan yang dilakukan saat puasa. Karena mungkin saja terselip kita melakukan hal-hal yang haram, terselip kita melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang diajarkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Apa yang dikatakan oleh beliau? Apa yang ditulis oleh beliau? Maka beliau pun mengatakan, wahai kalian semua, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh Nabi Adam alaihissalam untuk meminta ampun kepada Allah dalam surah Al-A'raf ayat 23 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri ya Rabb. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami pasti termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan untuk membaca doa seperti yang diajarkan oleh Nabi Nuh alaihissalam dalam surah Hud ayat 47. Bunyi doanya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Yang artinya, sekiranya Engkau ya Rabb tidak memberikan ampunan kepadaku, tidak menaruh belas kasih kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang merugi. Umar bin Abdul Aziz pun meminta agar kita juga berdoa seperti doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-82 yang artinya, dan yang amat kuinginkan ya Rabb, bahwa kami menginginkan agar Engkau mengampuni kesalahan-kesalahan kami pada hari kiamat. Juga Umar bin Abdul Aziz mengajarkan pada kita doa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam di dalam surah Al-Qasas ayat 16 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli. Yang artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri. Karena itu ampuni aku ya Rabb. Dan doa yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam yang sudah juga sering teman-teman hafal dan sering teman-teman sebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku atau kami termasuk orang-orang yang zalim.
Banyak di dalam Al-Quran doa-doa yang diajarkan untuk kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman sekalian. Maka di antara doa-doa tersebut, inilah doa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz yang mungkin kita bisa praktikkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian, di penghujung Ramadan ini. Jadi, puasa kita ternyata memerlukan istighfar. Puasa kita ternyata memerlukan untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah puasa kita ini penuh cacat dikarenakan pelanggaran yang kita lakukan saat berpuasa? Wallahu a'lam. Masing-masing orang punya dosanya masing-masing, punya cacatnya masing-masing. Maka tambahlah kekurangan-kekurangan itu, kelalaian-kelalaian itu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman sekalian, insya Allah kalau Allah masih memberikan usia yang panjang kepada kita sampai kita bertemu di hari raya nanti, kemudian kita sering mendengar takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahukah teman-teman sekalian apa makna dari takbir yang kita ucapkan? Dan kenapa kita mengucapkan takbir tersebut ketika menjelang hari raya Idul Fitri tersebut? Ketahuilah karena begitu banyak pengampunan dosa di bulan suci Ramadan, Allah banyak mengampuni dosa-dosa kita, maka kita diperintahkan di akhir bulan untuk bertakbir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah 185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, teman-teman sekalian, hendaklah kalian berzikir kepada Allah setelah menyelesaikan ibadah kalian. Dan kemudian teman-teman sekalian, sebagian ulama berdalil dengan ayat ini juga dalam surah Al-Baqarah 185 yang tadi saya sebutkan. Maknanya kita ketahui bersama bahwa takbir yang kita ucapkan tidak bermakna apa-apa, melainkan sebenarnya adalah salah satunya, selain untuk syiar, salah satunya adalah perintah untuk bersyukur. Bersyukur kepada Allah karena telah sempurna insya Allah dalam menjalankan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Teman-teman bisa puasa bukan karena kesolehan teman-teman, tapi karena Allah berikan kemudahan untuk kita bisa puasa. Teman-teman bisa lakukan qiyamul lail dengan tarawih bersama imam sampai selesai, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesolehan kita, tapi karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk kita bersemangat melakukannya sampai di penghujung Ramadan. Teman-teman bisa rajin baca Quran karena memang bulan Ramadan syahrul Quran. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas. Bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Memang paling penting salah satu ibadah adalah banyak membaca Al-Quran, banyak menghatamkan Al-Quran. Kita bisa rajin baca Quran bukan karena kehebatan kita, kepandaian kita, tapi karena Allah kasih kemudahan untuk kita. Itu sebabnya dalam takbir yang kita nanti kumandangkan adalah dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah karena Allah pilih kita untuk kita mudah dalam melaksanakannya, untuk kita istiqamah dalam melaksanakannya, untuk kita sungguh-sungguh dalam melaksanakannya, teman-teman sekalian. Dan juga nanti teman-teman akan mendengar kalimat Selamat Hari Raya Idul Fitri, Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalimat yang sebenarnya berupa doa yang sepatutnya kita ucapkan, yang artinya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Kita saling mendoakan agar Ramadan ini, apa yang telah kita lakukan, benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan istiqamah pasca Ramadan. Ciri orang yang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan adalah keistiqamahannya dia. Apa yang dia lakukan di Ramadan, dia lakukan juga pasca Ramadan. Ketika Ramadan memakai hijab, insya Allah pasca Ramadan terus memakai hijab, insya Allah. Ketika Ramadan dia rajin baca Quran, 1 hari 1 juz, 2 juz, 3 juz, pasca Ramadan masih sama kebiasaannya. Ketika di bulan suci Ramadan dia banyak melakukan sholat malam, kemudian di pasca Ramadan sama, masih juga sholat malam. Maka itulah ciri diterimanya amal kita di bulan suci Ramadan, karena keistiqamahan kita. Berniat untuk jadi orang yang baru, orang yang berhijrah di jalan Allah, berhijrah secara kafah, secara menyeluruh. Meminta pertolongan dari Allah agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik. Ada pepatah yang mengatakan, teman-teman sekalian, hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk orang merugi. Hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, termasuk orang terlaknat. Dan orang beruntung adalah hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Maka hari ini, dalam tausiah saya,
Saya akan menutup dengan kalimat dari Ibnu Rajab rahimahullah, sebuah perkataan yang patut kita renungkan teman-teman sekalian, yang berkenaan dengan akhir dari Ramadan, di penghujung Ramadan. Apa yang beliau katakan? Di mana kepedihan dan kesedihan orang-orang yang bersungguh-sungguh di siang hari Ramadan? Di mana duka orang-orang yang sholat pada waktu malam? Jika demikian keadaan orang-orang yang telah mendapatkan keuntungan selama Ramadan, bagaimana keadaan orang-orang yang telah merugi pada siang dan malam? Betapa banyak nasihat telah diberikan kepada orang yang malang, namun tidak juga memberikan manfaat apa-apa kepadanya. Betapa banyak para penceramah berkoar-koar menceritakan keutamaan Ramadan, tidak berefek apapun kepada dirinya. Betapa banyak ia telah diajak untuk melakukan sebuah perbaikan dalam hidupnya. Betapa banyak ia telah diajak untuk berhijrah. Betapa banyak dia telah dimotivasi untuk berubah dekat kepada Allah. Namun dia tidak juga menyambutnya. Dan betapa sering ia menyaksikan orang-orang mendekatkan diri kepada Allah, berbondong-bondong, berlari, bersungguh-sungguh dengan ketaatannya di bulan Ramadan. Dia sendiri lalai dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah seringnya berlalu di hadapan rombongan orang-orang yang menuju kepada Allah, sedangkan dia masih malas dan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga setelah waktu menyempit dan kemurkaannya telah membayang, ia pun menyesal, sangat menyesal. Pada penyesalan yang tidak lagi bermanfaat dan kesempatan untuk memperbaiki telah hilang. Begitulah teman-teman sekalian, maka perkataan dari Ibnu Rajab ini menjadi pembelajaran untuk kita bahwa di penghujung Ramadan ini teman-teman sekalian, masih ada kesempatan waktu 2 hari untuk kita bermunajat dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita pada hari ini kembali lagi adalah menang atau menangis. Ramadan pandemi dapat apa? Maka orang beriman, dia adalah orang-orang yang menang, menyambut hari raya Idul Fitri, hari kemenangan, karena dia telah bersungguh-sungguh dengan Ramadannya dan dia pun menangis. Bukan menang atau menangis, tapi dia menang dan menangis. Dia menangis karena dia tahu bahwa Ramadan telah berlalu. Dia tahu mungkin ada hal-hal yang masih lalai, yang tidak sungguh-sungguh dikerjakan di Ramadan, dan dia tidak tahu apakah ini Ramadan terakhirnya atau dia bisa bertemu lagi. Maka Ramadan pandemi dapat apa? Alhamdulillah, kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah dari adanya COVID-19 ini, banyak waktu kita di rumah bersama dengan anggota keluarga. Sepatutnya banyak waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan pandemi, kita mendapat kemenangan dan kita mendapatkan air mata mengalir dari mata kita setiap malam teman-teman sekalian. Malam ini, esok malam mengalir karena sebentar lagi Ramadan akan pergi. Mengalir air mata ini karena kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa muslim dan muslimat, dan meminta kepada Allah agar kita dibimbing olehnya terus-menerus untuk menjadi hamba yang berhijrah, yang berubah, yang istiqamah, yang baik di hadapannya. Dan saya menutup dengan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah ingatkan pada kita semua, kalau penduduk langit, Allah dan para malaikat cinta kita teman-teman sekalian, maka penduduk bumi pun akan cinta kita. Maka apa yang kita lakukan? Cari muka di hadapan Allah, cari perhatian di hadapan para penduduk langit. Niscaya penduduk bumi pun akan mencintai kita, bukan sebaliknya. Engkau mencari perhatian kepada hamba Allah, engkau mencari muka di hadapan hamba Allah, lalu engkau mengabaikan penduduk langit, malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, engkau tidak dapat apa-apa. Engkau mendapat kesuksesan, ya, kesuksesan yang semu saja. Tapi seperti tadi yang diucapkan oleh ayahanda kita, Bapak Gubernur, beliau mengucapkan bahwa cari perhatian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan aura kesolehan itu terpancar dengan sendirinya teman-teman sekalian. Allah jadikan mata kita cahaya, Allah jadikan pendengaran kita cahaya, lisan kita cahaya, gerak-gerak kita cahaya. Sebab apa? Sebab insya Allah kita minta kepada Allah, Allah terima amalan kita dan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Allah dan penduduk langit cinta kita dan penduduk bumi akan cinta kita insya Allah. Baik teman-teman sekalian, Alhamdulillah selesai tausiah singkat saya pada hari ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang menang dan orang yang menangis di penghujung Ramadan. Dan Ramadan pandemi kita dapat apa? Kita dapat menjadi orang-orang yang mendapat derajat takwa, insya Allah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.